Akhirnya Firdaus Oibowo yang kemarin naik ke meja di pengadilan sekarang resmi dipecat oleh organisasi advokat yang selama ini menaunginya. Memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan secara tidak hormat Saudara M. Firdaus Oibowo, sarjana hukum dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pemecatan Firdaus Oibowo ini juga bisa berdampak pada dicabutnya lisensi dia sebagai pengacara atau advokat? Kemudian selanjutnya bagaimana dengan nasibnya si Agus? Karena belakangan ini Farhad pun sekarang nimbrung ke kasusnya Firdaus Oibowo, Hotman Paris, dan Razman, begitu loh. Sekarang dia sudah tidak lagi berbicara tentang Agus. Lantas bagaimana nasib Agus? Yuk kita akan sama-sama di sini. Selain gosip, kita sambil belajar. Di sini kita belajar tentang hukum ya. Oke, yang pertama, kalian tahu nggak sih bedanya pengacara dan advokat? Ya, kalau pengacara itu dia tidak terikat dengan pendidikan, sedangkan advokat itu harus benar-benar punya basic terkait dengan pendidikannya, begitu loh. Jadi dia harus benar-benar sarjana hukum, begitu loh, nggak cuma sekedar paham hukum. Itu bedanya pengacara dan advokat. Kemudian kewenangannya juga berbeda. Kalau pengacara itu dia bisa menggugat, sedangkan pengacara itu tidak ya. Dan kalau pengacara itu dia bisa beroperasi hukum, menjalankan profesinya itu sesuai dengan surat dari pengadilan di satu daerah tertentu saja. Sedangkan advokat itu bisa bertugas mendampingi hukum di seluruh Indonesia. Itu kita awali dulu dengan perbedaan pengacara dan advokat. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah dengan dipecatnya Firdaus Oibowo oleh organisasi advokat yang menaunginya selama ini bisa otomatis tercabut lisensinya? Itu tidak otomatis bisa ya, cuma bisa diusahakan menjadi dicabut gitu loh. Apa sih yang menyebabkan seorang pengacara itu dicabut lisensinya? Ada banyak faktornya, dari mulai melanggar kode etik, misalkan berbuat kriminal, menyembunyikan barang bukti, menggelapkan barang bukti, dan lain sebagainya. Itu banyak banget faktornya, begitu loh. Tetapi faktor-faktor itu juga tidak serta-merta menyebabkan seseorang pengacara itu tercabut lisensinya. Jadi ini harus diajukan dulu ke pengadilan, nanti diputuskan oleh pengadilan. Jadi sebelumnya itu tahapannya dicari, diidentifikasi dulu ya kan, apa sih kesalahan-kesalahan si pengacara ini, begitu loh. Nah, kemudian setelah ditemukan, diidentifikasi, ketemu, kemudian diajukan ke pengadilan, lalu diputus bisa oleh pengadilan. Nah, kalau si pengacaranya tidak terima dengan putusan pengadilan itu, dia bisa ajukan banding. Nanti yang memutuskan itu adalah Mahkamah Agung, begitu loh. Jadi kasusnya Firdaus Oibowo bisa saja dicabut lisensinya. Jadi sekarang ini dia belum dicabut. Karena gini, dipecat dari organisasi beda dengan dicabut lisensi. Kalau dicabut lisensi pengacaranya berarti dia tidak lagi diperbolehkan menangani kasus, tidak boleh mendampingi hukum seseorang, menjadi pendamping hukum seseorang. Jadi sementara ini Firdaus Oibowo itu masih kartu kuning kalau dalam sepak bola, belum kartu merah. Kecuali nanti ada tuh yang menggugat, misalkan mengajukan, kemudian diinvestigasi kesalahannya apa, diajukan ke pengadilan, bisa itu Firdaus dicabut lisensinya, begitu ya. Nah, jadi kalau pakai analogi sederhananya sih seperti begini. Kamu seorang siswa, kemudian kamu itu dikeluarkan dari sekolah ataupun
di DO dari satu universitas. Apakah kamu bisa masuk ke universitas lain? Ya tentu masih boleh, selama universitas itu mau menerima. Atau kamu dikeluarkan dari satu sekolah, di blacklist misalkan ya. Apakah masih boleh sekolah? Boleh aja begitu loh, dari ke sekolah lain, dengan syarat sekolahnya mau nerima. Tetapi kan di sini mempertaruhkan reputasi, begitu loh. Jadi reputasimu sebagai siswa, sebagai mahasiswa itu buruk, begitu loh. Seandainya pun misalkan ada yang mau nerima sekolah, biasanya kan sekolah-sekolah yang katakan yang abal-abal, sekolah yang bukan favorit, atau ke universitas juga bukan universitas semacam UI, UGM misalkan, kalau udah di blacklist ya, begitu loh. Bisa aja kemudian kedepannya kan ini reputasinya buruk, ini mahasiswa ini ataupun siswa ini jadi buruk kan reputasinya. Nah kaitannya nanti ketika kamu mau masuk di dunia kerja juga begitu. Ini perusahaan yang mau nerima kamu, bagaimana, mau apa enggak, kamu kan sudah punya reputasi buruk, begitu loh. Jadi ini mempersulit kamu untuk bertarung di dunia kerja. Ya kecuali kamu misalkan di blacklist dari sekolah, kamu jadi pengusaha, jadi pedagang, yaitu ya no smoking, no problem gitu kan, nggak ada masalah. Nah ini jadi di sini tuh reputasi yang dipertaruhkan. Nah yang terjadi dengan Oibowo juga begitu ya kan, meskipun dia keluar ya kan, banyak yang nawarin lagi kan organisasi hukum yang mau menampung dia, tapi kan reputasi begitu loh. Ya tergantung nanti kliennya mau pakai dia apa enggak kan, begitu tuh. Kalau klien masih pakai Firdaus Oibowo yang sudah di blacklist begini kan dipertanyakan, ini kliennya bagaimana begitu loh, kok make si Firdaus Oibowo kan, begitu. Ini kan tentang reputasi. Kemudian yang kedua, terus bagaimana dengan nasib Agus? Ya nasib Agus berarti kan sekarang sudah menjadi ampas. Terbukti Farhat aja sekarang sudah nimbrungnya bukan lagi di Agus, sudah nimbrung di kasus yang baru ini. Ya kalau dianalogikan kan Agus itu seperti tebu, kunyah manisnya dimakan ya kan, dihisap, kalau udah jadi ampas ya dibuang, begitu loh. Buat apa manisnya udah nggak ada, begitu loh. Makanya nasib Agus ke depan ya sudah, kita udah bisa baca bagaimana nasibnya ke depan. Jadi kalau selama ini misalkan, bang jangan bahas Agus mulu bang, nanti begini, nggak bisa. Kamu mau membatasi orang untuk tidak membahas Agus itu susah, begitu loh. Karena begini, ini kan simbiosis mutualisme gitu loh. Misalkan saya ngebahas Agus karena itu kebutuhan kalian juga, butuh informasi. Kemudian wartawan juga mewartakan ya untuk kebutuhan beritanya dia, begitu loh kan. Itu jadi saling keterkaitan. Ya pokoknya ditunggu saja akan meredup dengan sendirinya kan, begitu. Ya terbukti sekarang Agus Bana kan meredup dengan sendirinya, karena ke depan itu kan ada kasus-kasus yang jauh lebih seksi untuk dibahas, begitu. Jadi nggak perlu aduh gua sumpek bang dengerin Agus, enggak, lama-lama juga akan turun, begitu loh. Nah makanya dalam hidup juga kan begitu, setiap orang tuh akan dikasih satu momen, begitu loh, untuk dia melangkah sukses, begitu loh. Kamu juga begitu nih, kamu tuh dikasih momen, begitu loh. Momen ini tidak akan bertahan lama, begitu, hanya sebentar. Nah orang yang cerdas dia mampu memanfaatkan momen ini, gitu loh. Ketika kamu dikasih satu momen untuk melangkah sukses, manfaatkan betul, begitu loh, dengan cara yang baik tentunya ya. Agus juga begitu, sebenarnya dikasih momen oleh Tuhan, begitu loh kemarin. Seandainya dipakai dengan cara yang baik, misalkan udahlah ngikutin misalkan apa katanya Nopi, misalkan begitu, ngikutin apa katanya Densu, gunakan untuk pengobatan misalkan. Ya sebenarnya sih dia sampai sekarang mungkin sudah punya kafe sendiri, sudah punya mobil, sudah punya rumah, bisa aja begitu, gitu loh. Karena disalahgunakan momen yang diberikan oleh Tuhan, ya akhirnya seperti sekarang ini, begitu loh. Ya sekali lagi, di channel ini nggak cuma gosip, tapi kamu juga dapat pelajaran hidup. Terima kasih karena sudah menyimak.